Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video, yaitu membahas tentang menjawab dari UAS yang diberikan oleh Bunda Rahmita Syari, MPD. Saya dari kelas manajemen dakwah kelas D, dan di sini kebetulan saya absensinya genap. Baik, langsung masuk ke pertanyaan nomor 1. Nomor 1 ini pertanyaannya yaitu tentang plagiasi. Jadi pertanyaan, jelaskan menurut Anda bagaimana itu plagiasi. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Menurut saya, plagiasi adalah tindakan yang tidak baik, karena tindakan tersebut termasuk juga dalam pencurian, di mana seorang plagiasi mengklaim atau menjiplak hasil ilmiah orang lain, dan plagiasi dapat disebut sebagai tindakan pidana karena termasuk dalam unsur pencurian. Semestinya sikap plagiasi haruslah dijauhi jadi diri kita, karena perbuatan plagiasi sangatlah tidak terpuji. Bayangkan, andai kata karya ilmiah kita digantikan atas nama orang lain dan diklaim oleh orang lain sebagai karya ilmiahnya, tentulah kita sedih atau kita sakit hati lah ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaannya yaitu tahapan persiapan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi di sini diperintahkan untuk menjelaskan tahapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu memilih topik dan tema. Jadi sebelum menulis karangan ilmiah, kita harus memilih topik atau pokok pembahasan apa yang akan kita buat sebagai karangan ilmiah, dan juga tema. Yang kedua, pengumpulan bahan atau mengumpulkan bahan. Bahan yang kita kumpulkan haruslah relevan, yang dapat diambil dari media alat elektronik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek apa yang akan kita teliti. Yang keempat, membangun bibliografi, yaitu membuat deskripsi untuk mencantumkan daftar pustaka. Yang kelima, menyusun hipotesis, yaitu menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab objek penelitian. Yang keenam, menyusun rencana penelitian. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kedelapan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesembilan, menganalisis data. Yang kesepuluh, menyimpulkan. Dan yang kesebelas, melaporkan hasil penelitian. Ini adalah langkah terakhir. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan manfaat sebuah karya ilmiah. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya, yaitu menurut saya banyak manfaat dari penulisan karya ilmiah, seperti melatih mengembangkan keterampilan dalam membaca yang efektif, lalu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan melatih mengembangkan ide-ide pemikiran untuk membuat suatu karya ilmiah, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber yang berbeda untuk dijadikan karya ilmiah. Yang keempat, di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan sifat bahasa yang unik dan universal. Jadi maksudnya unik dan universal itu maksudnya ialah bahasa adalah unik meski bahasa di dunia ini berbeda dari segi tulisan dan bacaannya, tetapi memiliki ciri yang sama, yaitu mempunyai bunyi vokal dan konsonan dan memiliki satu kesatuan yang bermakna baik berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Selanjutnya, yang kelima. Jadi di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan
bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa apa? Jadi jawaban saya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang saat itu disebut sebagai Nusantara. Dikarenakan Nusantara hampir keseluruhannya menggunakan bahasa yang hampir bermiripan, di beberapa wilayah Nusantara yaitu bahasa Melayu yang digunakan pada saat itu, dan digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional ya. Jadi lahirnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Untuk jawaban yang ke-6, soal yang ke-6, yaitu saya diperintahkan untuk menjelaskan bahasa sebagai bahasa pemersatu. Maksudnya adalah bahasa adalah alat komunikasi dan alat pemersatu suatu bangsa, dan bahasa juga salah satu kekuatan bagi suatu bangsa. Dengan adanya bahasa, maka suatu masyarakat bisa saling berkomunikasi untuk lebih akrab atau lebih mengenal. Jadi fungsi bahasa ini di sini adalah untuk mempererat hubungan antara masyarakat di suatu negara. Dengan adanya bahasa kesatuan, maka rakyat akan lebih merasakan persatuan dan kesatuan dengan melatar belakangi persamaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan makna dari bangsa bermakna budi bahasa atau perangai. Bahasa menunjukkan bangsa. Di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan bahasa menunjukkan bangsa. Nah, maknanya yaitu budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seorang, baik buruk melakukan, menunjukkan tinggi rendah, asal atau keturunan. Maksudnya bahasa menunjukkan bangsa, yaitu suatu bangsa pasti memiliki bahasa, dan bahasa suatu bangsa tidak akan sama dengan bangsa lainnya. Maka dari itu bahasa menunjukkan arti suatu bangsa. Yang ke-8. Di sini saya diperintahkan untuk berpendapat mengenai bagaimana tata krama kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, seperti di contoh soal itu adalah seperti contoh yang Anda berbicara dengan rektor. Nah, di sini bahasa yang kita gunakan haruslah menggunakan norma adat dan budaya. Seperti contohnya kita berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang setara, orang yang lebih muda. Di sini kita bisa menyesuaikan masing-masing dari siapa lawan bicara kita. Dan yang paling utama, kita harus mengedepankan tata krama berbicara. Perkataan kita jangan sampai menyinggung atau membicarakan atau berbicara tidak sopan. Jika lawan bicara kita tua, maka berbicara dengan menggunakan adab dan tata krama yang baik. Jika lawan bicara kita lebih muda, maka berbicara dengan menghargai. Maka dalam berbicara dan berbahasa terdapat norma aturan yang harus digunakan agar bahasa atau cara berbicara kita didengarkan oleh orang lain. Jadi pada intinya kita harus menggunakan tata krama dalam berbicara. Nomor 9. Di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan apa itu perbedaan bahasa lisan dan bahasa dan tulisan ya. Jadi bahasa lisan adalah bahasa yang langsung kita tuturkan kepada orang lain atau berbicara kepada orang lain secara langsung, baik berhadapan, bertatap muka, berjauhan seperti menggunakan telepon dan lain-lain, ataupun penyiar radio di televisi yang dimana mereka menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya. Lalu bagaimana dengan bahasa tulisan? Bahasa tulisan adalah cara penyampaian bahasa dengan menggunakan tulisan seperti contohnya dalam surat. Dia dalam bentuk tulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ke-10. Ini adalah soal yang terakhir. Jadi di sini saya diperintahkan untuk membuat satu paragraf yang dimana dari kata kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Di sini saya diperintahkan untuk membuat paragraf. Jadi jawaban saya, kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat.
Masyarakat masa kini telah banyak menggunakan teknologi dalam melakukan banyak hal, seperti contohnya bertani ataupun berternak yang banyak mengandalkan alat teknologi. Masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi, di mana teknologi mempermudah semua pekerjaan dan mempersingkat waktu pekerjaan. Teknologi sangat membantu bagi semua lapisan masyarakat yang menggunakannya. Jadi paragraf ini dia harus saling berhubungan. Jadi jangan bertolak belakang dari yang paragraf pertama tadi. Selanjutnya saya diperintahkan untuk membuat paragraf lagi dari kata pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas anak-anak. Jadi jawaban saya, di mana usia dini anak-anak harus diajari untuk melakukan hal kecil yang baik. Jika anak-anak dibiasakan untuk melakukan hal baik dari sejak dini, maka mereka akan terbiasa dan terlatih untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Maka amatlah penting mendidik anak di usia dini dan di dalam keluarga. Pendidikan yang paling penting pertama adalah di dalam keluarga. Jangan biarkan anak-anak melakukan hal ataupun mencontoh perilaku yang tidak baik. Jadi alhamdulillah di sini saya telah membacakan hasil dari UAS saya sebagai perintah dari dosen kami. Dan apabila banyak kesalahan kata ataupun cara pengucapannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bunda Rani Asari. Semoga ini bisa memuaskan jawaban dari soal dari Bunda. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.